Shalom, selamat pagi rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai untuk kita semuanya, dimanapun kita berada, kita boleh memberikan salam damai dengan memberikan bentuk cinta seperti ini ke orang-orang sekitar kita. Salam damai, salam damai, salam damai. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, walaupun ya virtual kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita masih semangat dong, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita masih rindu untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan pujian yang berkata, bagi Yesus kuserahkan. Kita sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kata-kata, tingkah laku kita yang seringkali menyakiti hati sesama kita tanpa kita sadari. Saya ajak teman-teman semua untuk sama-sama kita mengambil saat teduh, kita merenungkan segala perbuatan, dosa-dosa kita yang seringkali menyakiti hati sesama kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mengaku dosa kita di dalam Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih atas segala pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami. Baik itu dosa melalui perkataan kami, tindakan kami, walaupun pikiran kami sekalipun. Tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan Maha Pengampun. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu di Golgota. Agar kami boleh suci kembali, kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi remaja, pemuda yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami sehari-hari.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa pengampunan dosa kami Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dan sucikan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah-Nya di kayu salib. Dan kita sudah mendapatkan pengampunan. Setiap kita yang telah mengaku dosa kita, mari kita dasari berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh hukum Musa. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita masuk dan tunduk dalam doa untuk kita mempersiapkan pikiran dan hati kita disambut dan disapa oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu hadir dan nyata atas kehidupan kami. Bahkan dalam kondisi apapun Engkau tidak pernah lelah untuk mengasihi dan mencintai kami. Kasih-Mu jauh lebih kuat daripada siapapun yang kami kenal di dunia ini. Karena itu kami ingin belajar dari kasih-Mu yang luar biasa itu. Sapalah kami, buatlah kami menemukan kekuatan dalam firman-Mu. Dan berikanlah hikmat untuk pikiran dan hati kami ketika kami membaca Alkitab kami. Roh Kudus menguasai setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini akan kita baca dari kitab 1 Samuel pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kitab 1 Samuel
pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengar perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Nah saudara, sampai sedemikian jauh bacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dunia media sosial pasti kita tidak asing dengan istilah netizen maha benar. Netizen maha benar. Jadi nampaknya kalau seseorang membuat konten atau membuat karya kreativitas dan diupload di media sosial, nampaknya selalu ada kritik, ada saja yang tidak pas dan tidak benar. Bahkan padahal karya-karya itu dibuat sedemikian rupa, sangat luar biasa, dengan biaya yang tidak murah, dengan kreativitas energi yang sangat besar, dan harusnya layak diapresiasi. Tapi ada saja komentar-komentar atau testimoni-testimoni para netizen yang selalu miring negatif, bahkan merendahkan ataupun juga melecehkan, menghina, seakan-akan hal itu tidak bisa dilakukan atau sesuatu yang tidak layak disajikan. Nah, kita akan sering berjumpa hal-hal seperti ini dalam media sosial. Karena itu kalau saudara-saudara berada di dunia media sosial pasti tidak asing dengan istilah netizen maha benar. Tapi yang saya maksud dan korelasi dalam teks khotbah hari ini adalah kita akan bisa saja berjumpa bukan hanya di dunia maya atau media sosial, di dunia nyata pun kita bisa mengalami hal-hal demikian. Kita melakukan sesuatu yang baik, yang berprestasi, yang mengagumkan, tetapi selalu ada saja orang atau pribadi, individu yang tidak suka dengan kita atau mengkritik apa yang kita lakukan, bahkan benci dengan kita. Pernah saudara mengalami kondisi seperti itu? Saya pikir banyak di antara kita
pernah mengalaminya. Kita melakukan sesuatu yang baik, penuh ketulusan, terus kemudian dengan effort, dengan energi yang besar, tapi malah direndahkan, dihina, tidak dianggap, ada yang iri bahkan malah membenci. Dan kondisi seperti ini tidaklah mudah untuk kita hadapi. Karena ketika kita sudah mengeluarkan energi yang keras, yang besar, terus kemudian dapat kritik, malah dinilai buruk, bahkan dapat komentar-komentar yang buruk, biasanya kita langsung membalas, dan biasanya kita malah jatuh pada kebencian juga. Kita ikut membenci orang itu, kita tidak suka dengan orang itu, dan pada akhirnya kita dikuasai dengan kebencian. Kita lupa akan apa yang kita sudah lakukan, yaitu sesuatu yang baik yang kita kerjakan tadi. Nah, tapi kita belajar dari kisah hari ini. Kita tahu siapa seorang bernama Daud. Sebelum nama Daud besar berkiprah, dikenal orang Israel, dikenal oleh Saul, bahkan dikenal banyak orang, termasuk juga dikenal oleh para lawan orang Filistin. Daud hanyalah seorang gembala domba. Tapi walaupun toh dia sebagai seorang gembala yang mengembalakan kambing domba ayahnya, dia memiliki jiwa untuk bertanggung jawab, bahkan juga mengembangkan apa yang kecil menjadi bagian yang besar dalam hidupnya. Sebagai anak yang terakhir, mungkin dia merasa, aku ini kok tidak boleh melakukan hal-hal lain seperti kakak-kakakku ya, gitu ya. Aku disuruh mengembalakan kambing domba. Bisa saja Daud berpikiran demikian. Sebagai adik biasanya kan selalu kena bully, atau kena perintah, atau kena getah dari para kakak-kakak. Kalau saudara sebagai seorang adik pasti pernah merasakan bagaimana kakak itu selalu punya otoritas atas hidup kita, dan seakan-akan kalau pekerjaan rumah atau sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan selalu dilimpahkan kepada adik gitu ya. Jadi turut berduka cita untuk kalian para adik, biasanya kalian akan menjadi korban dari kakak-kakak kalian. Tapi kita belajar dari sosok seorang Daud. Dia tidak mengeluh, dia tidak pernah mempermasalahkan kenapa harus dia yang mengembalakan domba, kok bukan kakak-kakaknya. Tapi ketika dia dipercayai mengembalakan kambing domba ayahnya, dia melihat sesuatu hal yang besar. Karena itu kalau kita membaca dalam teks kitab suci kita bisa menemukan sebuah daya energi yang sangat besar dari Daud. Ketika dia mengembalakan kambing domba, terus kemudian dia melindungi kambing domba gitu ya, dari terkaman binatang-binatang buas. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan makanan untuk kakaknya yang sedang berperang. Terus dia melihat bahwa banyak orang Israel wajahnya mengkerut karena melihat sosok seorang musuh yang sangat besar bernama Goliat. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Nah, Daud tahu ini situasi yang tidak benar. Mengapa Israel takut dengan Goliat? Enggak ada yang berani melawan. Karena Goliat jelas secara fisik, secara postur tubuh menakutkan, mengerikan. Badannya kekar, tingginya luar biasa, dan ototnya tentu tidak bukan sembarangan gitu ya. Ini tentara yang bukan kaleng-kaleng, dia sudah latihan sedemikian lama. Tapi kemudian Daud mengajukan diri kepada Saul. Daud kemudian memohon, dia mengajukan proposal untuk dapat melawan Goliat. Daud kemudian menunjukkan bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidupnya. Kalau saudara membaca dalam kitab suci, saudara akan menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat. Yaitu ketika Daud mengajukan permohonan untuk melawan Goliat, Saul tentu ragu. Bagaimana mungkin kamu melawan Goliat yang besar seperti itu? Tapi Daud berkata, hamba
gitu ya. Ini ungkapannya Daud. Hamba biasa mengembalakan kambing domba ayah hamba. Dan apabila ada singa atau beruang, hamba yang membunuhnya. Disitulah kita tahu bahwa Daud yang kecil, yang muda itu memiliki iman yang sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat besar, bukan darinya sendiri tetapi karena Tuhan. Dia belajar menghayati setiap apa yang dilakukannya dengan melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mengembalakan kambing domba, ini bukan suatu pekerjaan yang melelahkan, terus kemudian hidup dengan penyesalan, terus kemudian dia merasa mengeluh, tidak. Dia bertanggung jawab dan Tuhan pasti membentuk dia. Ini proses yang dijalani Daud sampai pada akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat dan dia ikut berperang dengan tentara-tentara lain, bisa mengalahkan Filistin. Sampai pada akhirnya pulang dari peperangan itu, ada sambutan-sambutan yang membuat Daud ataupun banyak orang termasuk juga Saul kemudian menjadi panas hati. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Disitulah Saul menjadi panas hati. Padahal kita tahu Daud berperang untuk siapa? Daud berperang untuk Saul. Daud berperang untuk Israel. Dia tidak sedang cari popularitas. Apalagi dia mengharapkan jadi seorang raja, itu tidak mungkin ada dalam benak Daud. Walaupun kita tahu pada akhirnya nanti Daud yang menjadi raja kedua setelah Saul. Tapi itu ada dalam imajinasi atau bayangan Allah dalam masa depan Daud. Tapi Daud sendiri tidak pernah menyangka kalau nanti dia akan menjadi raja. Dan kalau kita lihat proses dari sini tadi, kita belajar sebuah hidup yang baik. Yang menjadi fokus tema kita, penuntun atau penuntut. Siapa yang digambarkan penuntun di sini? Ada satu nama yang sangat dekat dengan kehidupan Daud. Dan satu nama ini dia dekat juga dengan sang pembencinya. Dia adalah Yonatan. Yonatan ini sebagai seorang anak, harusnya dia taat, apalagi dia anak raja, harusnya dia lebih pro, lebih setuju dengan apa pemikiran sang ayah ataupun sang raja yang menjadi bagian hidupnya, yang diabdinya. Tapi ketika Yonatan melihat ada sebuah kebencian besar dalam diri Saul. Nah, ini penting saudara, kebencian itu selalu sifatnya destruktif, menghancurkan. Dan celakanya kalau saudara pernah mengalami apa yang namanya membenci itu tidak akan pernah berakhir di diri sendiri. Kalau saudara tidak suka dengan orang atau tidak suka dengan si A, Anda membenci si A, kebencian itu tidak akan berakhir pada diri Anda sendiri. Anda akan mengajak sahabat Anda akan mengajak keluarga Anda. Kalau Anda di gereja saudara akan mengajak teman-teman gereja untuk juga apa? Membenci orang itu. Karena kebencian itu selalu sifatnya destruktif, menghancurkan, merusak. Dan sebisa mungkin merusaknya lebih parah daripada apa yang kita rasakan. Kebencian itu seperti itu. Karena itu kita bisa menjumpai di ayat yang pertama. Pada waktu Saul mengungkapkannya, saya bacakan untuk saudara-saudara ya. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Ini bukti yang benci awalnya adalah Saul sendiri. Tapi dia mengungkapkan kepada anaknya, kepada pegawainya dan seluruh kerajaan, orang-orang yang dia percaya untuk membunuh Daud. Kebencian itu selalu destruktif. Kebencian seperti ini ditangkap
oleh Yonatan. Karena apa? Karena perasaan suka atau kasih. Di sini tadi menarik bahwa kita menjumpai Yonatan sangat suka dengan Daud. Yonatan mengasihi Daud. Dan dia mulai bisa berpikir jernih. Tidak seperti Saul. Karena itu Yonatan mencoba menjelaskan kepada Saul, bukankah dia itu berperang untukmu? Dia sudah membawa sukacita bagimu. Dia tidak bersalah. Apakah engkau mau mengotori tanganmu dengan membunuh dia, orang yang tidak bersalah ini? Daud mencoba meyakinkan Saul. Bukan hanya meyakinkan, tetapi juga memadamkan api kebencian dari Saul. Nah, dalam banyak hal, saudara, kita bisa saja berada dalam posisi Yonatan. Kita berada di antara dua belah pihak. Yang satu membenci teman kita yang satu ini. Yang satu ini tidak punya daya untuk melawan dia. Bisa saja kalau kita sangat pro dengan yang satu ini, kita justru ikut ngomporin. Banyak kan di antara kita, kalau kita tidak suka dengan orang, terus kemudian orang ini menceritakan hal yang buruk terhadap orang itu, kemudian kita seperti menyiramkan bensin kepada api kebencian itu sehingga makin membara. Dan disitulah kita tahu kebencian tidak akan pernah padam dalam waktu sekejap. Harus butuh pikiran yang jernih, hati yang tenang, hingga pada akhirnya hikmat Tuhan menolong setiap kita. Seringkali kita menjadi bensin atas kebencian orang, membuat orang makin benci, dan cilakanya kita ikut ngomporin. Tidak memadamkan, tidak ikut membuat pikiran menjadi jernih. Apa yang dilakukan Yonatan pada akhirnya membuka cakrawala Saul. Membuka bagaimana kemudian Saul mengerti, iya ya, dia kan sudah berjuang untuk aku. Dia membawa sukacita bagi Israel. Ya sudahlah, aku berjanji bahwa ia tidak akan dibunuh. Nah, penting sekali. Kisah ini memang pendek, saudara, tetapi ada makna perjuangan yang besar dari arti kesetia kawanan, yaitu Yonatan kepada Daud. Tapi bukan hanya itu. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita dapat menjadi pemadam kebakaran di tengah setiap kebencian yang ada di sekitar kita. Kita lahir, kita hidup, bukan di tengah keluarga yang selalu damai, yang selalu penuh dengan sukacita. Mungkin di keluarga kita juga pernah ada ketidaksukaan. Di tengah keluarga kita ada hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan juga ada kebencian. Tapi bisakah kita menjadi pemadam kebakaran di tengah keluarga kita? Bisa saja papa kita tiba-tiba ngomong, bercerita kepada mama kita. Itu tuh tetangga kita yang ini. Mungkin ya tetangga kita ini menjengkelkan sedemikian rupa. Tapi bisakah kita menjadi pemadam kebakaran? Pa, memang tetangga kita ini tidak mengenakan. Tapi kita harus mengasihi, Pa. Belajar mengampunilah. Biar kita punya cara hidup yang baik. Kalau nanti papa membenci tetangga kita ini, terus ngajak mama, terus mama ngajak aku, terus ngajak adik, ngajak yang lain. Ngeri sekali kebencian itu. Dan bisa-bisa satu gang ini tidak suka dengan satu orang ini. Karena apa? Karena kita. Tapi bisakah kita memadamkan, Pak, kebencian? Ya harus hati-hati. Kebencian itu menjadi api yang bisa membakar semuanya. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit memadamkan, hei jangan benci dong. Wah, aku disakiti mantanku, awas ya. Waduh. Misal ya, dalam perjalanan hubungan relasi cinta kasih kan selalu begitu. Putus itu tidak akan pernah ada baik-baik saja, saudara. Percayalah, putus itu selalu ada yang terluka. Cuma bisa menyelami lukanya hingga sampai sembuh, atau kemudian
dia bisa move on, atau sebaliknya dia terluka terus-menerus dan akhirnya membenci. Kalau kita tahu ada teman sahabat kita yang terluka karena putus cinta, kita harus bilang bahwa daun yang patah itu bisa keluar kuncup baru. Kehidupan tidak berhenti di sini, tetapi kita jangan membuang energi kita hanya untuk membenci apa yang gagal dalam hidup kita, apa yang tidak berkenan dalam hidup kita. Kita harus mulai sesuatu yang baru. Jernihkan pikiran, jernihkan hati. Minta Tuhan menuntun hidup kita hingga pada akhirnya ada jalan keluar di sana. Sulit Pak meyakinkan orang yang benci. Betul, sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Tuhan bisa menyelamatkan Daud dengan cara apapun. Melalui Yonatan, melalui banyak hal. Tuhan juga bisa menolong kita untuk kita menjadi apa yang Dia inginkan. Nah, semoga kita menjadi penuntun dalam hidup kita. Dan bukan menjadi penuntut, bukan orang yang gampang mengeluh, bukan orang yang justru ngomporin atau bikin orang tambah benci. Kita harus menjadi pemadam kebakaran di tengah kebencian dunia ini. Banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk membenci. Harusnya anak-anak Kristen khususnya saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, Anda harus menjadi orang-orang yang bisa dan berlomba-lomba untuk memadamkan kebencian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman seperti yang diikrarkan oleh seluruh umat orang percaya di segala tempat dan abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Bapa, kami menaikkan syukur oleh karena rahmat dan kebaikan-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Menuntun kami setiap anak-anak-Mu untuk terus memurnikan hati dan pikiran, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami membawa berkat dan sukacita bagi sekitar kami, baik keluarga kami, sahabat kami, ataupun juga banyak orang yang kami jumpai, bahkan termasuk untuk orang asing. Kami menaikkan doa karena kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu tidak pernah berlalu begitu saja. Engkau adalah Allah yang murah hati, Engkau adalah Allah yang senantiasa mau memberi, bahkan juga mengabulkan seturut dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit dimanapun mereka berada. Sapalah mereka, buatlah pikiran dan hatinya tenang dan mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul dalam pekerjaan ataupun juga kuliah mereka, studi mereka, dan kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ini dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah masa depan menjadi milik mereka, ketika mereka juga percaya bahwa Allah hadir memimpin kehidupan mereka. Kami menyerahkan banyak keluarga-keluarga yang dalam masa pandemi
mengalami banyak krisis kehidupan, entah relasi, ataupun juga ekonomi, ataupun juga sosial. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam cinta kasih-Mu. Rawatlah, peliharalah, dan buatlah mereka yakin bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau hadir di tengah keluarga mereka. Kami menyerahkan pergumulan bangsa kami. Di tengah pandemi yang sedang kami berjuang bersama-sama, biarlah proses untuk vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya herd immunity yang diharapkan dapat segera berlangsung dan terjadi, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini sebagai bangsa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, gereja kami, bahkan juga bangsa kami. Kami menaikkan syukur apabila kebaikan-Mu hadir senantiasa dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, kabulkanlah seturut dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah seru doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman terkasih, meski tengah mengalami pandemi COVID-19, kita percaya bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karenanya, mari jangan pernah berhenti untuk menjadi saluran berkat. Persembahan hari ini didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Persembahan kebaktian minggu dapat disalurkan ke gereja masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Kiranya persembahan ini juga dikelola supaya bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga berkati orang-orang lain yang belum merasakan apa yang kami rasakan berkatnya. Kiranya Tuhan Yesus mau berikan berkat yang melimpah juga bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Haleluya, amin.
Biarlah kita sebagai pemuda-pemudi di dalam Kristus, kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Dan melalui terang yang ada di dalam kita bisa menjadi seorang penuntun, bukan penuntut. Dan kiranya setiap langkah yang kita ambil selalu dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari sama-sama kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam lagu Tiap Langkahku. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kita diajak untuk terus menjadi penuntun bagi sesama kita. Kita menjadi berkat, bahkan juga menjadi cahaya di tengah setiap kegelapan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini juga boleh menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Sang Bapa dan pengampunan dari Kristus Yesus dan pertolongan Roh Kudus senantiasa memurnikan hidupmu, membuatmu bercahaya di tengah kegelapan, dan senantiasa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan biarlah penyertaannya senantiasa hadir, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Kami Komisi Pemuda Remaja GKI Sidoarjo mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.